Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas film lagi seperti biasa. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas film Mandarin, melainkan kita akan membahas film yang berasal dari negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Jika berbicara Jepang dengan film laganya, rasanya tidak afdol jika kita tidak membukanya terlebih dahulu dengan tema peryakuzaan. Karena seperti yang kita ketahui, Yakuza adalah organisasi gangster terkenal di Jepang, bahkan di dunia, yang pastinya memiliki adegan sadis dalam setiap filmnya. Dan dari banyaknya nama-nama terkenal di jajaran kehidupan Yakuza, kita akan memulainya dengan mengedepankan nama seseorang aktor terkenal, yaitu Steven Seagal. Karena selain sosoknya yang identik dengan Yakuza, beliau juga sangat barbar jika disuruh bertarung dalam setiap filmnya. Penasaran? Kunci pintu kamar, matikan lampu, tidur dengan posisi ternyaman, dan stop DM-DM cewek Instagram minta follow. Dan jika sudah, mari kita mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan peresmian seorang gubernur baru di Tokyo bernama Takayama, di mana dalam konferensi pers yang disampaikan ke masyarakat, beliau berjanji akan membenahi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Tokyo, khususnya di bagian imigran, yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat lokal karena banyaknya kejahatan yang cukup brutal dilakukan warga asing di Tokyo. Untuk itu, dalam waktu dekat ini, Pak Gubernur akan segera meresmikan undang-undang baru perihal masalah tersebut, di mana yang secara mengejutkannya, ketika beliau hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba muncul dua onggok manusia yang langsung menembak beliau hingga tewas, dan sudah bisa dipastikan, orang yang membunuh tersebut jelas tidak setuju dengan peraturan yang dibuat Pak Gubernur, dan sebentar lagi, kita akan mengetahui siapa sosok di balik ini semua. Adegan langsung berpindah, yang memperlihatkan sekelompok Yakuza pimpinan seorang pemuda bernama Kuroda, dan tak perlu menunggu waktu lama, kita langsung diberitahu bahwa dialah dalang dibalik pembunuhan si gubernur. Hal tersebut dibuktikan tatkala orang misterius yang menembak Pak Gubernur tadi ada di markas mereka, dan Kuroda menyambut gembira akan keberhasilannya tersebut dengan berminum ria bersama-sama. Lalu, di waktu yang bersamaan tetapi lain tempat, kita akan diperlihatkan sekelompok gangster Cina bernama Tongs yang dipimpin ketuanya yaitu Bang Chen, tengah mengadakan sumpah sehidup semati bersama, di mana kelompok mereka inilah juga bagian dari rencana pembunuhan gubernur, karena faktanya, Kuroda dan Bang Chen memang tergabung dalam bisnis yang sama, yaitu memasarkan narkoba dalam skala yang sangat besar dengan 3 target negara, yaitu Jepang, Cina, dan juga Amerika. Dan untuk memuluskan rencana ini, Kuroda memilih untuk membunuh anak buahnya tersebut agar tidak ada bukti yang mengarah padanya. Begitu pula Bang Chen yang juga melakukan hal sama kepada rekan-rekannya yang tak sepaham dengannya. Kuroda ini bukan satu-satunya Yakuza yang ada di Jepang loh ya. Dia hanya segelintir kelompok kecil saja, bahkan masih tergolong baru. Cuman cara dia dalam berprinsip, itu agak sedikit keluar jalur dari para seniornya, dan kita akan tahu alasannya nanti. Keesokan harinya, berita yang mengabarkan kematian Gubernur Tokyo sudah tersebar ke seantero penjuru Jepang, dan sudah sampai ke telinga FBI, serta Badan Intelijen CIA cabang Tokyo, di mana agen FBI yang bernama Johnny tersebut menduga ada keterkaitan Yakuza di dalamnya, dan ia meminta bantuan kepada agen CIA cabang Tokyo ini yang kita sebut saja si John untuk menyelidiki dugaan tersebut karena ini ada hubungannya dengan negara Amerika. Yakuza. Untuk itu, John pun langsung menghubungi salah seorang anggotanya yang merupakan mantan Yakuza senior dan memiliki koneksi luas di dalam sindikat Yakuza, yaitu sang aktor utama yang di film ini bernama Travis. For a long time. Selain mantan anggota Yakuza, Travis juga sangat mahir dalam membunuh lawannya menggunakan samurai dan memiliki analisis yang cukup baik ketika menangani suatu kasus, di mana hal tersebut dibuktikan ketika ia dan Johnny mendatangi TKP lalu melihat CCTV. Travis langsung menemukan sebuah bukti di kalung tersangka yang mengarah pada kelompok pemimpin Bang Chen, yaitu Tongs China. Dengan cepat, Travis pun bergerak menuju Chinatown untuk menemui salah seorang yang cukup berpengaruh di dalam geng Tongs dan meminta bantuan kepadanya untuk bisa menasehati si Chen serta anak buahnya agar tidak bergabung dengan Yakuza jika tidak ingin ada masalah dengannya. Sebelum pergi, orang tersebut menunjukkan anaknya di hadapan Travis yang ternyata adalah muridnya sewaktu belajar pedang dahulu, di mana wanita yang diketahui bernama Mei Ling tersebut akan berperan cukup besar dalam penyelidikan Travis nanti. Chen and I have been in business for 2 years with his pachinko parlors and my fish business.
Setelah itu, Travis dan Johnny mendatangi kediaman salah seorang senior Yakuza untuk menanyakan keterkaitan Tongs dengan Yakuza, di mana senior yang memiliki nama Murakami tersebut membenarkan apa yang ditanyakan Travis, tetapi ia juga menegaskan bahwa yang bersama Tongs tersebut adalah junior Yakuza dan ia siap membantu Travis untuk membereskan juniornya tersebut. Thank you so much, Sensei. I was hoping you'd say that. Travis. Yeah. What have you got? Yakuza working together. I got some for you. Merasa belum mendapatkan jawaban dari sosok Yakuza yang dicarinya, Travis melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi seorang informan wanita bernama Ayako dan menanyakan informasi tentang Yakuza, di mana Ayako langsung terfikirkan satu nama yang paham dengan seluk-beluk Yakuza, yaitu si pembuat tato untuk gangster Yakuza, dan Travis bergegas menuju ke sana. Where is he? He's leaving Fusion. What's a fusion? Sebelum menuju ke Kang Tato, Travis dan Johnny menyempatkan waktunya untuk membeli bir yang ada di sekitar pasar, di mana Travis tak sengaja menabrak seorang pemuda di pasar tersebut, dan si pemuda yang tak terima langsung memanggil teman-temannya, dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, Travis mampu melumpuhkan pemuda-pemuda tersebut dengan hanya sendirian saja, dan itu cukup membuktikan betapa kuatnya sosok seorang Travis. If you're a cop, you deal with it. I don't exist. Sesampainya di kediaman Kang Tato, Travis langsung menanyakan semua yang ingin dicari tahunya, dan benar adanya, Kang Tato yang bernama Kenji ini mengetahui siapa orang yang dimaksud Travis, dan Kenji mengarahkan Travis untuk menemui seseorang Yakuza yang bernama Kojima, karena hanya dialah orang yang berpotensi bisa melawan kekuatan yang dimiliki Kuroda. Sementara di satu sisi, pemuda yang dipukuli Travis tadi rupanya adalah bagian dari anak buah Kuroda dan juga Bang Chen, di mana ia serta teman-temannya dianggap sudah melakukan kesalahan besar karena membuat keributan yang memancing datangnya polisi, dan alhasil untuk menebus kesalahan besar tersebut, ia harus memotong satu jarinya sebagai permintaan maaf, meski pada endingnya ia tetap dibunuh oleh Kuroda. Kembali ke Travis. Dalam perjalanannya menemui Kojima, ia terus diawasi oleh orang suruhan John, yaitu Maria, di mana agen Maria ini ditugaskan untuk menyelidiki dari kejauhan dan mendikte semua yang dikerjakan Travis agar bisa tetap menjaga nama baik FBI dan juga CIA, terlebih hubungan kedua negara, yaitu Jepang dan juga Amerika. Loh, kok berpotensi merusak hubungan baik kedua negara? Sabar bos, nanti ada jawabannya. あんた誠実だ。奴をやらなきゃならないわけがあるんだ。仁義も道理も金だけを頼りに横っ面張りながら巨大な組織にのし上がった。あんたとおるとそうやな。 Usai membuat kesepakatan dengan Travis, pihak Kojima melalui orang yang dirahasiakan mengirimkan surat ancaman untuk Kuroda, di mana tepat di hari yang bersamaan tersebut, Travis dan Ayako justru tiba-tiba jadian lalu merayakan jadian tersebut dengan melakukan cocok tanam di hari itu juga. Entah bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba langsung jadian, tapi itulah yang digambarkan di dalam filmnya. Di satu sisi, ayah Mailing sudah berada di kediaman Bang Chen tinggal, lalu memintanya untuk jangan ikut campur dengan urusan Yakuza jika tak ingin mendapatkan masalah dari Travis, di mana Bang Chen langsung menelpon Kuroda, lalu memberitahu sosok Travis kepadanya, dan hal itu cukup membuat Kuroda sedikit merasakan kecemasan, karena mungkin merasa akan mendapatkan musuh yang berat. Keesokan harinya, melalui informasi yang diberikan Travis, Johnny mulai mengawasi pergerakan pasar tempat bisnis Kuroda berada, di mana Johnny yang diperintahkan hanya untuk mengawasinya saja, justru mengekspor lebih jauh dengan masuk ke dalam ruangan, dan Johnny juga mengambil beberapa bukti termasuk tangan si pemuda, di mana sayangnya aksinya tersebut diketahui anak buah Kuroda, dan alhasil Johnny jelas menjadi buronan setelah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Johnny masih terus menyelidiki tempat bisnis Kuroda sendirian, dan kali ini langkahnya diketahui anak buah Kuroda yang berhasil menangkapnya dengan cepat, di mana sudah bisa dipastikan Johnny tewas di tangan mereka atas kecerobohan yang dibuatnya sendiri.
Chen, are you crazy? Usai membunuh Johnny, kini pihak Kuroda langsung mengancam Kojima melalui sebuah telepon di mana respon cepat langsung dilakukan Kojima dengan pergi mendatangi senior yang lain, dan tepat di waktu yang bersamaan tersebut, Travis mulai melakukan aksi pertamanya dengan membantai anak buah Kuroda di dalam markas mereka sendiri. こちらです。奴ら外国勢と手を組んでなんとか手を打たねえと。 Dengan persetujuan yang diberikan seniornya, Kojima langsung mengutus anak buahnya untuk mencari anak buah Kuroda lalu membunuhnya saat itu juga. Keesokan harinya, giliran Kuroda dan Bang Chen yang pergi mendatangi satu persatu setiap orang yang berhubungan dengan Travis, serta juga Kojima, di mana Kuroda langsung membunuh orang yang terkait dengan mereka, termasuk pacar yang disayangi Travis, yaitu Ayako. Di satu sisi, melalui informasi yang diberikan Mailing, mereka bertiga bergegas mendatangi persembunyian Bang Chen berada, dan tanpa ampun, Travis langsung membunuhnya dengan cukup brutal. Sebelum mereka pergi, salah seorang anggota kepolisian Jepang memberitahukan ke Travis bahwa Ayako telah tewas, di mana tanpa banyak berpikir panjang lagi, Travis dan Kenji langsung menuju ke tempat Kuroda berada, dan dengan ini baku hantam pun dimulai. Pada momen ini, kita akan menyaksikan betapa hebatnya sosok Travis tatkala ia berhasil membunuh salah seorang yang ada di situ hanya dengan menggunakan sumpit, dan itu benar-benar sangat menyakitkan. Bayangkan menggunakan 2 sumpit loh. Dan tibanya sampai di ruangan Kuroda, Travis sekali lagi memberitahukan kepada kita semua bahwa ketangguhannya dalam berpedang sudah tidak perlu diragukan lagi. Let's go home. Di scene akhir, mereka bertiga menghadiri pemakaman Ayako untuk mendoakannya, dan disinilah terjawab sudah peran Maria yang bisa membantu CIA atau Amerika tetap berhubungan baik dengan negara Jepang. Logikanya begini, dalam penyelidikan yang dilakukan FBI, CIA, dan Travis, sejauh filmnya berjalan, tidak ditemukan bukti yang mengarah pada sosok Kuroda, dan itu mengartikan pembunuhan yang dilakukan Travis jelas melanggar hukum. Karena selain membunuh tanpa sebab, mereka juga melakukan penyelidikan sendiri tanpa mengikut sertakan pihak kepolisian Jepang. Nah, untuk itu, Maria ditugaskan menghilangkan semua bukti dengan cairan biru tersebut sebelum polisi mengetahuinya agar kasus ini bisa tertutup tanpa adanya tuduhan yang mengarah ke arah mereka. Plot twist sekali, bukan? No DNA. Very clever. Really nice job. Terakhir, Kojima resmi diangkat menjadi ketua baru untuk semua kalangan Yakuza yang patuh pada aturan, dan Travis kembali pada kesendiriannya dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Tamat. Oke bos, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah
Jangan sekali-sekali Anda terjun dalam ke dunia kegelapan Yakuza jika tak ingin nyawa Anda melayang dengan sia-sia. So, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.